Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Anggreni. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan sistem. Adapun pokok pembahasan kami yaitu A. Membangun strategi bisnis atau pokok perencanaan, B. Membangun strategi bisnis atau tantangan implementasi, C. Mengembangkan solusi bisnis atau mengembangkan sistem bisnis, D. Mengembangkan solusi bisnis atau mengimplementasikan sistem bisnis, E. Penggunaan dan pengembangan sistem, F. Pengembangan sistem, G. Membangun sistem informasi, H. Mengelola sistem global. Sekarang kita masuk yang A. Membangun strategi bisnis atau pokok perencanaan. 1. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut Sondang P. Siagan, perencanaan adalah sebagian keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut James Toner, sasaran itu penting karena mempunyai 4 alasan, yaitu yang pertama, sasaran memberikan arah. Tanpa sasaran, individu dan organisasinya cenderung tidak menentu, bereaksi terhadap lingkungan tanpa alasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan. 2. Sasaran memfokuskan usaha kita. Setiap orang dan setiap organisasi mempunyai keterbatasan sumber daya dan sejumlah besar cara memanfaatkan sumber daya tadi. Dalam memilih sasaran, kita menetapkan prioritas dan memberikan komitmen mengenai cara kita akan menggunakan sumber daya yang langka tadi. Hal ini penting bagi organisasi, sebab itu manajer harus mampu mengkoordinasikan tindakan banyak orang. 3. Sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita. Untuk itu, kita harus membentuk rencana jangka panjang dan jangka pendek, serta membantu membuat banyak keputusan penting. 4. Sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Sasaran yang dapat diukur dengan tanggal tertentu menjadi standar prestasi yang membuat individu dan manajer dapat mengevaluasi kemajuan mereka. Jadi, sasaran merupakan bagian penting dari pengendalian proses yang memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan sasaran dan rencana yang dibuat untuk mencapai sasaran tadi. 2. Perlunya perencanaan di dalam bisnis atau organisasi. Dalam organisasi, menurut James Toner, perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan memilih cara untuk mencapai sasaran tersebut. Tanpa rencana, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana cara mengkoordinasikan orang dan sumber daya secara efektif. Mereka mungkin bahkan tidak mempunyai ide yang jelas mengenai apa yang perlu mereka organisasikan. Tanpa rencana, manajer dan bawahannya hanya mempunyai peluang kecil untuk mencapai sasaran atau mengetahui kapan dan di mana mereka keluar dari jalur. Terlalu sering kesalahan dalam rencana memengaruhi masa depan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting. 3. Evolusi konsep strategi. Suatu rencana strategis berisi dan berkisar di sekitar di pernyataan strategi untuk sebuah organisasi. Membuat perusahaan strategis merupakan proses menghasilkan strategi dan memperbaikinya sesuai dengan keperluan. 4. Strategi sebagai rencana besar. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, strategia, yang berarti seni atau ilmu seorang jenderal. Orang Yunani mengetahui bahwa strategi lebih dari sekedar berperang dalam pertempuran. Jenderal yang efektif harus menentukan jalur supply yang tepat, memutuskan kapan berperang dan kapan tidak, dan mengelola hubungan angkatan bersenjata dengan penduduk, politisi, dan diplomat. Jenderal yang efektif tidak hanya harus mempunyai rencana, tetapi juga harus bertindak. Sejak zaman Yunani kuno, konsep strategi sudah mempunyai komponen perencanaan dan pembuatan keputusan atau komponen tindakan. Kalau disatukan, kedua konsep ini membuat dasar untuk rencana strategi yang besar. B. Membangun strategi bisnis atau tantangan implementasi. Sebuah program aplikasi yang baik tidak hanya menerjemahkan proses manual ke dalam sistem dalam bentuk medianya, tetapi meliputi proses yang terdapat di dalamnya, dengan memberikan kemudahan bagi penggunanya dan tentu saja memberikan nilai tambah bagi perkembangan suatu organisasi. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi, ada orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, Departemen Operasional, yaitu sebagai user. Yang kedua, IT sebagai pengembang dan tentu saja sebagai support. Yang ketiga, manajemen, yaitu sebagai leader yang membuat definisi goals yang akan dicapai. Tantangan ataupun masalah yang dihadapi dalam implementasi tersebut biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis
yang dikerjakan setiap hari. Yang kedua, kedua belah pihak tidak mempunyai asumsi dan ketergantungan yang ada pada sistem bisnis proses. Yang ketiga, dalam implementasi sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama. Operasional adalah departemen yang secara langsung memberikan kontribusi nilai terhadap suatu organisasi, sedangkan IT adalah departemen support untuk operasional. Jika IT memaksakan implementasi tanpa mempertimbangkan asumsi dan ketergantungan dalam proses bisnis, maka bukannya menambah nilai, tetapi hanya menjadi beban bagi operasional dan berimbas mengurangi nilai organisasi. Jika kedua belah pihak tidak terjalin kerjasama yang baik, maka akan mencapai kondisi deadlock. Dengan demikian, kepemimpinan manajemen sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Dan proses diketahui bersama teknologi hanya bersifat membantu bukan menggantikan, sehingga pengembangan sistem informasi bersifat kontinu dan mungkin akan ada asumsi dan ketergantungan yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam sistem. Dan ini semua tentang people power untuk kehidupan yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi tadi. Saya Wandia Fadilah, ingin membahas mengenai mengembangkan solusi bisnis atau mengembangkan sistem bisnis. Jadi dalam mengembangkan solusi bisnis ini, kita perlu melakukan pendekatan. Pendekatan seperti apa? Kita harus melakukan pendekatan sistem. Jadi hal ini perlu dilakukan untuk mengembangkan solusi sistem informasi yang bertahap, seperti yang dikatakan pada O'Brien pada tahun 2008. Jadi di era informasi digital ini, kita sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, itu kita harus sangat pandai dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi di era informasi digital ini, di mana bisnis itu sangat sengit antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Jadi bagaimana caranya untuk kita lebih layak dibandingkan bisnis yang lain atau lebih unggul? Jadi dengan cara kita itu harus melakukan kecepatan waktu. Apa maksud dari kecepatan waktu? Kita itu harus mampu memperoleh informasi yang cepat dan akurat agar terlihat lebih unggul daripada bisnis yang lain. Dan kita itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, di mana di zaman sekarang kita itu harus pandai dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi dalam pendekatan sistem ini perlu didukung oleh infrastruktur yang andal dan sangat mudah untuk diimplementasikan atau diterapkan. Jadi seperti kata O'Brien, dalam pendekatan sistem ini kita dapat melakukan melalui System Development Life Cycle atau SDLC. Jadi apa itu System Development Life Cycle atau yang disingkat dengan SDLC? Nah, SDLC ini merupakan suatu metode pengembangan sistem yang terdiri dari tahapan-tahapan hingga membentuk suatu siklus. Jadi, siklusnya ini biasa dikatakan sebagai siklus hidup. Kenapa dikatakan sebagai siklus hidup? Karena SDLC mampu memperbarui sistemnya sesuai dengan kebutuhan si pengguna. SDLC juga dapat memperbaiki jaringan lamanya atau sistem lamanya dan membuat suatu sistem baru sesuai dengan kebutuhan si pengguna, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian, dengan cara mengintegrasikan dan memadukan prosedur serta memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Baiklah, dalam mengembangkan solusi ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu pengembangan sistem informasi. Yang kedua itu pendekatan sistem, dan yang terakhir yaitu pemikiran sistem. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan sistem informasi ini apa? Jadi ketika suatu permasalahan itu terjadi, kita harus menemukan solusinya. Nah, solusinya ini dapat kita katakan sebagai pendekatan atau pengembangan sistem informasi, atau bahasa Inggrisnya yaitu Information Development System, dan bisa juga disebut dengan pengembangan aplikasi. Nah, bagaimana dalam dunia bisnis untuk menerapkan pengembangan sistem informasi ini? Kita dapat melakukan dengan cara pengupdatean aplikasi dan menggunakan e-business. Hal ini
bertujuan untuk menguntungkan atau memperoleh profit bagi perusahaan. Baiklah, kita akan masuk yang kedua, yaitu pendekatan sistem atau system approach. Nah, system approach ini merupakan bentuk penyelesaian masalah yang menggunakan sistem orientasi, di mana tujuannya untuk merumuskan masalah dan mencari peluang, serta mengembangkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam menganalisis masalah ini perlu mengaitkan dengan hubungan-hubungan yang terjadi. Seperti apa? Yang pertama, kenalilah peluang yang telah kita gunakan dalam pemikiran sistem. Lalu yang kedua, evaluasilah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dalam pemikiran sistem tadi. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat melakukan dengan cara pilih solusi sistem yang sesuai dengan persyaratan. Seperti apa solusi sistem yang sesuai dengan persyaratan yang kita butuhkan. Nah, yang keempat yaitu desain solusi sistem yang telah kita pilih tadi. Dan yang kelima, implementasikan solusi sistem yang telah didesain tadi. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu pemikiran sistem atau system thinking. Nah, dalam memahami suatu masalah ataupun peluang, itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pendekatan sistem. Kita dapat melakukannya dengan cara pemikiran sistem atau system thinking ini. Nah, salah satu tokoh yang bernama Senge pernah mengungkapkan bahwa pemikiran sistem jika dilakukan bersamaan dengan penguasaan diri, itu dapat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sukses berbisnis. Bagaimana caranya? Ada dua cara dalam melakukannya. Yang pertama yaitu melihat hubungan internal antar sistem. Lalu cara yang kedua yaitu melihat proses perubahan antar sistem. Salah satu cara mempraktikkan pemikiran sistem ini yaitu dengan cara melihat proses perubahan antar sistem. Bagaimana cara kita melihat sistem atau mencari tahu sistem, mencari komponen sistem dengan situasi apapun. Hal ini juga dikenal dengan istilah menggunakan konteks sistem. Baiklah, kita masuk ke judul baru, yaitu mengenai tentang siklus hidup pengembangan sistem atau yang dikenal dengan SDLC, kepanjangan dari System Development Life Cycle. SDLC ini merupakan suatu solusi sistem yang dapat dipandang sebagai proses yang multilangkah. Proses multilangkahnya itu mencakup 5 langkah, yaitu yang pertama investigasi, yang kedua yaitu analisis, yang ketiga yaitu desain, dan yang keempat itu implementasi, dan yang kelima yaitu pemeliharaan. Semua aktivitas yang terlibat atau yang dilakukan itu saling terhubung antara yang satu dengan yang satunya. Jadi dia saling terikat dan saling terhubung, maka dari itu dinamakan sebagai siklus. Oleh karena itu, dalam pengembangan sistem ini, beberapa aktivitas itu bisa saja dikerjakan secara bersamaan. Secara garis besar ada 5 langkah dalam melakukan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada investigasi sistem, yang kedua itu ada analisis sistem, yang ketiga itu ada desain sistem, yang keempat itu ada implementasi sistem, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada pemeliharaan sistem. Di sini saya akan membahas mengenai proses implementasi sistem informasi. Seperti kita ketahui bahwa dunia bisnis atau perkembangan bisnis ini menuntut para pelaku usahanya untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu berinovasi dalam membaca sebuah peluang. Hal ini dilakukan agar usahanya itu
itu terus berlanjut dan dapat bersaing di pasar dan bahkan menjadi market leader atau pemimpin pasar. Selain itu, perusahaan itu harus mampu melakukan perbaikan atau pembaruan, baik itu dari segi organisasi perusahaan itu, atau sumber daya manusia yang dimilikinya, ataupun perencanaan yang telah diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, apalagi pada sistem informasi perusahaan itu sendiri. Sistem informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Seperti apa? Seperti pengelolaan data, pengumpulan data, penyimpanan file, dan juga dapat dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian subsistem yang terpadu, terkoordinasi, dan mampu mentransformasi data sehingga menjadi suatu informasi yang utuh lewat serangkaian cara guna agar sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Sistem informasi merupakan serangkaian subsistem yang kompleks yang dilakukan dengan cara pengawasan serta pengembangan yang sangat relevan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan si pengguna. Dalam langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi yaitu dengan cara mendesainnya. Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk mendesain sistem informasi. Cara yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan sistem, atau kita juga bisa menyebutnya dengan defining system goal. Jadi defining system goal ini merupakan suatu sistem yang tidak hanya berfokuskan kepada informasi pemakai, akan tetapi ia juga menelaah karakteristik keseluruhan dari informasi sistem. Yang kedua yaitu membangun sebuah model konseptual, atau kita juga dapat menyebutnya dengan develop a conceptual model, di mana develop conceptual model ini berisi gambaran sistem secara keseluruhan yang menggambarkan satuan fungsionalitas pada sistem. Yang ketiga yaitu dengan cara menerapkan kendala-kendala pada organisasi. Dengan cara menerapkan kendala-kendala pada sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pada sistem yang digunakan. Model untuk kebutuhan sistem optimal dapat digambarkan sebagai model yang membutuhkan informasi dan sumber daya organisasi sebagai input faktor bobot dalam organisasi tersebut. Keempat, kita dapat melakukan dengan cara mendefinisikan aktivitas pemrosesan input data. Pendefinisian ini dapat dilakukan dengan cara input, proses, output, dan dalam penerapannya sangat diperlukan proses yang iteratif. Selanjutnya yang E, penggunaan dan pengembang sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perlunya pengembangan sistem yang lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama, yang mana ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertumbuhan organisasi, yang mana kebutuhan informasinya semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya, untuk meraih kesempatan dalam keadaan persaingan yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang di pasar. Sehingga teknologi informasi perlu dilakukan atau digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen. Dan yang ketiga yaitu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah, yang mana penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah.
Adapun prinsip pengembangan sistem informasi, yang mana yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Yang keempat, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kelima, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi harus ada pedoman dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan suatu hal yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang. Lazimnya untuk periode 3-5, masukan utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup yang pertama yaitu kebutuhan strategi organisasi, kedua aspek legal pendukung organisasi, dan yang ketiga masukan kebutuhan dari pengguna. Adapun sistem strategi yang dijabarkan dalam satu visi dan misinya, yang mana strategi pengembangan sistem membutuhkan kebutuhan politis dari pimpinan tertinggi yang telah dijabarkan dalam strategi aktivitas organisasi. Dan yang kedua yaitu analisis tugas pokok dan fungsi organisasi dan kompetensi yang dimiliki. Analisa kompetensi akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai efektivitas organisasi yang dapat dilihat dari 4 hal, yaitu sumber daya, infrastruktur, produk layanan atau jasa, dan kepuasan pelanggan atau masyarakat yang dilayani. Adapun tahap-tahap pengembangan sistem, yang mana pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang dimelatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap perencanaan pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besar dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi atau IT, rencana membangun gedung kantor 15 tingkat. Adapun keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi yang direncanakan secara matang dan mencangkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Unit organisasi, kegiatan ataupun sistem yang mana yang akan dilibatkan dalam pengembangan ini. Unit mana yang tidak dilibatkan, yaitu informasi ini memberikan perkiraan awal besar sumber daya yang diperlukan. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial, yang mana perencanaan akan menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi suatu kesalahan, sehingga hal-hal demikian dapat dicegah sejak dari awal. Dan yang ketiga yaitu dapat mengatur urutan kegiatan. Banyak sekali tugas-tugas terpisah dan harus berjalan secara bersamaan atau paralel yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Tugas-tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas, informasi, dan kebutuhan untuk efisiensi. Dan yang terakhir yaitu tersedianya sarana pengendalian. Tiket pengukuran kinerja harus dipertegas sejak awal atau sejak dini. Lalu, tahapan yang kedua yaitu tahapan analisis. Ada dua aspek yang menjadi fokus tahap ini, yaitu aspek bisnis ataupun manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuannya dilakukan hal ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi, dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selama sistem analisis tersebut terus bekerja sama dengan manajer dan komite yang mengarah sistem terlibat dalam titik-titik yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan rencana penelitian sistem, dan yang kedua yaitu mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima menyiapkan usulan rancangan sistem, dan yang keenam yaitu menyetujui atau menolak rancangan proyek dan pengembangan sistem. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah-masalah penting yang harus segera ditangani.
Analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi. Beberapa kemungkinan skenario pemecahan masalah dengan memungkinkan dan dampak risiko serta potensinya. Dan pilihan alternatif solusinya yang direkomendasikan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerjasama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perencanaan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama tim bisnis atau manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selama tahap analisis ini, sistem analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite. Pengarah sistem terlibat dalam titik-titik yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan rencana penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Dan yang kelima yaitu menyiapkan usulan rancangan sistem serta menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah-masalah penting yang harus segera ditangani. Analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi. Beberapa kemungkinan skenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusinya yang direkomendasikan. Lalu, tahapan yang keempat yaitu pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melihat sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun, hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan proyek sistem informasi yang telah diselesaikan secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Dan tahapan yang kelima yaitu tahapan implementasi, yang mana tahapan implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yang baru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanya mencakup hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi. Yang kedua, mengumumkan rencana implementasi. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya, perangkat keras dan lunak. Yang keempat, menyiapkan database. Yang kelima, menyiapkan fasilitas fisik. Yang keenam, memberikan pelatihan dan workshop. Yang ketujuh, menyiapkan saat yang tepat untuk cutover atau peralihan sistem. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sistem baru. Dan tahapan yang keenam yaitu tahap pasca implementasi, yang mana pengembangan sistem informasi biasanya diakhiri setelah tahap implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pasca implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola. Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami pengembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi terhadap fasilitas pada sistem yang rusak merupakan contoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaan sistem. Disinilah diperlukan dokumentasi yang memadai dan pemindahan pengetahuan dari pihak penyusun sistem ke pengguna untuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeliharaan sistem. Adapun siklus hidup pengembangan sistem informasi.
Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan implementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem terbagi menjadi 7 fase, yaitu yang pertama perencanaan sistem. Dalam fase perencanaan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi yang baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Lalu yang kedua yaitu analisis sistem, yang mana dalam tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem. Dalam fase sistem analisis ini adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Laporan yang dihasilkan menjadikan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analisis sistem. Yang ketiga yaitu perancangan sistem secara umum. Dalam tahap ini hal yang dilakukan yaitu dibentuk alternatif perencanaan konseptual untuk pandangan pemakai. Hal alternatif ini merupakan perluasan kebutuhan pemakai. Alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Serta yang keempat yaitu evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini dinilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak satu pun alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan pada fase perancangan sistem secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya beberapa alternatif harus terbukti dapat dibenarkan, dan salah satunya dengan nilai tertinggi dipilih untuk pekerjaan akhir. Bila salah satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini, yang dibuatkan jadwal untuk perencanaan detailnya. Dan siklus yang kelima yaitu perancangan sistem secara detail. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perencanaan secara konseptual. Pada fase ini semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, forum-forum tertentu dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Semua input ditentukan dan format input baik untuk layar dan forum-forum biasanya direview dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Serta siklus yang keenam yaitu implementasi sistem, yang mana pada fase ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk mengimplementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat dalam fase ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program dan an evaluation review technique atau PERT chart. Dan yang kedua yaitu penjadwalan proyek dan teknik manajemen. Siklus yang ketujuh yaitu pemeliharaan sistem, yang mana tahap pemeliharaan dilakukan setelah tahap implementasi. Sistem baru yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan organisasi. Selama masa hidupnya, sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan dilakukan jika muncul masalah atau jika ternyata tidak ada kebutuhan baru. Selanjutnya, organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut. Selanjutnya yang F, pengembangan sistem. Pengembangan sistem terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai definisi dari pengembangan sistem. Di antaranya, pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Pengembangan sistem adalah metode prosedur, konsep, aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem algoritma. Metode adalah suatu cara teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Hal mendasar dalam pengembangan sistem dalam mengembangkan dan perencanaannya
Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Adapun siklus hidup pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan sistem atau sistem planning. Beberapa hal yang termasuk ke dalam tahap perencanaan sistem diantaranya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan fisik yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem secara mendukung operasi setelah diterapkan. Adapun proses-proses yang dilakukan dalam tahapan perencanaan sistem diantaranya merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji tujuan dan perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasikan proyek-proyek sistem. Yang ketiga, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem. Yang keempat, menetapkan kendala proyek-proyek sistem. Serta yang kelima, menentukan proyek-proyek sistem prioritas. Dan yang keenam, membuat laporan perencanaan sistem. Serta yang ketujuh, yaitu meminta persetujuan manajemen. Lalu siklus yang kedua, yaitu menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan dan dilakukan oleh analisis sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfianti Amarutami. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. G. Membangun sistem informasi. 1. Sistem perubahan organisasi direncanakan. Pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi. Mulai dari tambahan untuk jauh, ada 4 jenis perubahan organisasi struktural yang diaktifkan oleh teknologi informasi. 1. Otomatisasi. 2. Rasionalisasi. 3. Proses bisnis desain ulang. Dan 4. Pergeseran paradigma. Setiap struktural membawa resiko yang berbeda dan manfaat. Bentuk yang paling umum dari perubahan organisasi yang otomatisasi dan rasionalisasi. Ini relatif lambat bergerak dan lambat perubahan strategi pengembalian. Sederhana. Hadir tapi sedikit resiko. Lebih cepat dan lebih komprehensif perubahan seperti desain ulang dan paradigma pergeseran, membawa imbalan tinggi tetapi menawarkan kemungkinan besar kegagalan. 2. Gambaran sistem pembangunan. Kegiatan yang masuk untuk menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah organisasi atau peluang disebut pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah jenis terstruktur masalah diselesaikan dengan kegiatan yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian konversi, dan produksi serta pemeliharaan. Pada gambar 13.2 mengilustrasikan proses pengembangan sistem. Kegiatan pengembangan sistem digambarkan biasanya berlangsung berurut-urutan, tapi beberapa kegiatan mungkin perlu diulang atau dapat terjadi secara bersamaan, tergantung pada pendekatan untuk membangun sistem yang sedang digunakan. 3. Alternatif pendekatan sistem bangunan. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus sistem kehidupan adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus kehidupan adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem. Membagi pengembangan sistem dalam tahap formal. Sistem spesialisasi pengembangan memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana untuk partisi tahap sistem pembangunan. Tetapi mereka kira-kira sesuai dengan tahap-tahap perkembangan sistem yang telah dijelaskan. Metodologi siklus sistem kehidupan mempertahankan divisi sangat formal. Kerja antara pengguna akhir dan spesialisasi sistem informasi. Spesialis teknis seperti analis dan programmer sistem yang bertanggung jawab untuk banyak analisis sistem, desain, dan pelaksanaan pekerjaan. Pengguna akhir terbatas untuk menyediakan kebutuhan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis itu.
Siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan dokumen, sehingga banyak dokumen yang dihasilkan selama proyek sistem. Prototyping. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan mudah bagi pengguna akhir untuk mengevaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototype, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik dari kebutuhan informasi mereka. Prototype juga didukung oleh pengguna, dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem final. Prototype adalah versi kerja sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksudkan untuk menjadi model awal. Selanjutnya ada pengembangan end user. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan resmi dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian perangkat lunak dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat ini mungkin. Serangkaian perangkat lunak dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat ini mungkin. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir untuk membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan bantuan teknis minimal atau tidak ada. Beberapa alat ini generasi keempat juga meningkatkan produktivitas programmer profesional. Selanjutnya ada paket aplikasi software dan outsourcing. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak. Mereka dapat membeli perangkat lunak dari vendor komersional atau mereka dapat memiliki aplikasi custom yang dikembangkan oleh sebuah organisasi outsourcing. 4. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Rapid Application Development atau RID. Alat berorientasi objek perangkat lunak. Perangkat lunak dapat digunakan kembali, prototyping, dan alat-alat bahasa generasi keempat yang membantu sistem pembangunan menciptakan sistem bekerja jauh lebih cepat daripada yang mereka biasa gunakan metode sistem pembangunan dan perangkat lunak tradisional. Pengembangan aplikasi cepat jangka. Digunakan untuk menggambarkan proses ini menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. RID dapat mencakup pengguna programmer visual dan alat-alat lainnya untuk membangun antarmuka, pengguna grafis, prototyping, berulang elemen sistem kunci, otomatisasi, kode program generasi, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem sederhana sering dapat dirakit dari prakomponen dibangun. Proses ini tidak harus berurutan, dan bagian penting dari pembangunan dapat terjadi secara bersamaan. Komponen berbasis pengembangan dan layanan web. Untuk lebih mempercepat penciptaan perangkat lunak, kelompok objek telah berkumpul untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi umum seperti antarmuka pengguna grafis atau kemampuan pemesanan online yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Pendekatan ini untuk pengembangan perangkat lunak yang disebut pembangunan berbasis komponen dan memungkinkan sistem yang akan dibangun oleh perakitan dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Semakin komponen perangkat lunak ini berasal dari layanan cloud, bisnis menggunakan pembangunan berbasis komponen untuk membuat aplikasi e-commerce mereka dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersional untuk shopping cart, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog dengan potongan-potongan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis yang mereka miliki. Mengelola sistem global. 1. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Strategi dasar untuk mengikuti ketika membangun sebuah sistem internasional adalah untuk memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Seorang pemudi usaha adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus bisnis menanggapi dan yang mempengaruhi arah bisnis. Global
telah jatuh secara dramatis. 2. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengoordinasi perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya, diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. 3. Tantangan bisnis. Yang pertama, di tingkat budaya adanya partikularisme, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun seperti agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, dan posisi geopolitik. Menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukkannya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, aliran dan lintas batas. Didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. 4. Mengelola sistem informasi internasional, strategi global, dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global dalam basis struktur organisasional perusahaan global, di antaranya 1. Eksportif domestik. Cirinya, aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat. 2. Multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. 3. Waralaba. Dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi, untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. 4. Lintas negara. Sistem ini menjadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. 5. Sistem global yang disesuaikan dengan strategi. Mengatur ulang bisnis. Prinsip dalam mengembangkan sebuah sistem perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. 1. Menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatif. 2. Mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. 6. Isu teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global, tantangan teknologi sistem global. 1. Platform komputasi dan pengintegrasian sistem haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis peranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua, konektivitas permasalahan yang terjadi biasanya, kualitas jasa, keamanan, biaya dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan, dan kapasitas jaringan. Yang ketiga, lokalisasi software, keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa. Tampilannya pun harus mudah dipahami oleh penggunanya. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia,
Tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.